blunder yang dilakukan oleh TKN 02 karena buru-buru klarifikasi soal film dokumenter Dirty Food. Kemarin kan memang tanggal 11 Februari 2024. Ini dirilis film yang berjudul Dirty Food. Film dokumenter karya Dandi Laksono. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari blunder yang dilakukan oleh TKN 02 karena buru-buru klarifikasi soal film dokumenter Dirty Food. Kemarin kan memang tanggal 11 Februari 2024. Ini dirilis film yang berjudul Dirty Food. Film dokumenter karya Dandi Laksono. Nah, kemudian rencananya kan film ini rilis jam 11.11. Jadi tanggal 11 jam 11.11. Nah, sebelumnya itu sudah muncul trailer atau cuplikan tentang film ini. Nah, kemudian jam 12.30 tim kampanye nasional 02 Prabowo Gibran ini kemudian melakukan klarifikasi, kemudian melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa film ini adalah film fitnah. Sekarang ini jadi blunder, sangat amat blunder. Ketika tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini kemudian melakukan klarifikasi, lalu yang mereka sampaikan ini adalah dari berdasarkan thriller. Dan saya meyakini mereka belum sempat nonton film ini karena film ini panjangnya 1 jam lebih, sekitar 1 jam 50 menit. Saya yakin mereka belum menonton, mereka buru-buru mengklarifikasi. Nah, setelah mereka melakukan klarifikasi, justru viewer dari film ini melonjak begitu tajam. Ketika baru ditayangkan, mungkin ya sekitar 2 atau 3 jam, itu penontonnya belum nyampe 100.000. Belum nyampe 100.000, mungkin sekitar 60 atau 70 ribuan begitu saya melihatnya. Nah, ketika tim kampanye nasional Prabowo Gibran melakukan klarifikasi, kemudian kan masyarakat jadi pada penasaran, apa sih Dirty Food ini? Akhirnya mereka kemudian rame-rame menonton dan kemudian melonjak begitu tajam sampai tadi pagi saya melihat itu sekitar 2 juta sekian penontonnya, viewernya. Nah, ini kan menjadi blunder bagi mereka sendiri sebetulnya. Apalagi ketika melakukan konferensi pers, ketika melakukan klarifikasi, tim kampanye nasional yang sekarang sudah berubah menjadi tim klarifikasi nasional karena memang tugasnya klarifikasi kemana-mana. Ini kan yang disampaikan oleh Habibur Rahman, yang dibacakan pernyataan dari pemeran dari film itu adalah pernyataan yang ada di dalam thriller. Itulah kenapa saya meyakini bahwa mereka ini sebetulnya belum nonton film itu, sudah nonton thrillernya, baru nonton thrillernya, lalu kemudian buru-buru memberikan klarifikasi dan menyatakan bahwa ini adalah film fitnah. Makanya Pak Habib, nonton dulu baru klarifikasi. Nah, setelah film ini kemudian beredar luas, ditonton lebih dari 2 juta orang, pada akhirnya sekarang buzzer-buzzer dari Prabowo Gibran yang ada di media sosial semua mengatakan bahwa film ini adalah fitnah, kemudian film ini adalah hoax, dan mereka menuding ini ada muatan politis. Karena apa? Karena 3 orang pemeran dalam film itu mereka anggap adalah terafiliasi kepada salah satu pasangan calon, terutama kepada Profesor Mahfud. Karena apa? Karena kalau melihat rekam jejak mereka ini 3 orang ini memang direkrut oleh Profesor Mahfud pada waktu itu ketika menjabat menjadi Menko Polhukam, masuk ke dalam bagian tim percepatan reformasi hukum di Indonesia. Nah, siapa penggagasnya? Ya Presiden Jokowi. Presiden kita memerintahkan kepada Menko Polhukam, lalu kemudian Menko Polhukam membentuk tim yang independen. Nah, itulah yang kemudian membuat mereka meyakini bahwa ketiga tokoh ini adalah terafiliasi dengan Prof. Mahfud. Nah, sekarang begini, saya jelaskan. 3 orang ini, kita mulai dari Dr. Zainal Arifin Mokhtar atau yang akrab disapa Bang Uceng.
Beliau adalah pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lalu kemudian ada Bang Ferry Amsari. Beliau adalah dosen sekaligus pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Sementara ada Bu Bivitri Susanti. Beliau juga ahli atau pakar hukum tata negara dan juga mendirikan PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Jadi, tiga tokoh ini memang benar-benar netral. Mereka tidak pernah terafiliasi kepada siapapun. Kalau misalkan pada akhirnya kemarin direkrut oleh Prof. Mahfud untuk dijadikan dalam tim percepatan reformasi hukum, ya karena memang itu adalah tugas dari Presiden Jokowi. Ini demi kepentingan hukum di negara kita. Nggak ada sangkut pautnya dengan afiliasi politik manapun. Nah, kemudian ketiga tokoh ini juga menjadi saksi ahli yang dihadirkan ketika gugatan putusan nomor 90 MK yang menggugat tentang batas minimum usia Capres-Cawapres yang kemarin dilayangkan oleh Almas, kemudian oleh MK dikabulkan gugatan itu, kemudian pada akhirnya menjadi kendaraan Gibran untuk menjadi Cawapres. Mereka ini adalah saksi ahli yang dihadirkan. Masa iya kemudian mereka terafiliasi dengan salah satu pasangan calon bisa dihadirkan di sana? Nggak mungkin kalau bukan orang yang netral. Nah, kemudian kenapa sekarang tim kampanye nasional, tim klarifikasi nasional 02, kemudian mengarahkan ini film fitnah, kemudian menyerang salah satu pasangan calon, tendensius, dan lain sebagainya. Karena cuma itu yang bisa mereka lakukan. Mereka nggak akan bisa membantah data yang disampaikan oleh ketiga pakar ahli hukum tata negara ini dengan data faktual dan akademis. Nggak akan bisa, karena semua orang-orang itu pada kosong semua. Yang bisa mereka lakukan adalah intimidasi, kemudian melakukan pengancaman, lalu melakukan tindakan-tindakan represif yang akan memberangus ini semua. Dan itu adalah cara-cara Orde Baru yang mereka adaptasi. Nah, kalau misalkan sekarang, ketika ketiga pakar hukum tata negara ini kemudian memberikan pemaparan yang begitu luar biasa tentang kecurangan Pilpres di 2024, berdasarkan mulai dari putusan MK, lalu bagaimana para aparat desa dikerahkan, pejabat publik dikerahkan, yang harusnya kepanasan atau yang seharusnya mendidih melihat film ini, harusnya kebakaran itu adalah pemerintah, terutama Presiden Jokowi, karena di sana disebutkan Presiden Jokowi semua. Lah kenapa kalian di tim 02, kenapa justru kalian yang kebakaran jenggot? Bagi saya ini semakin menunjukkan bahwa memang kalian terlibat dalam skenario besar ini. Kalian terlibat. Karena apa? Padahal kalau kita melihat film ini secara utuh, tidak hanya instruksi atau bagaimana didesain ini semua untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Ada juga kecurangan yang dilakukan untuk mengarahkan di pasangan Anies Muhaimin. Lalu kemudian ada juga menyinggung tentang pengarahan untuk pemenangan Ganjar Pranowo di Sorong, Papua beberapa waktu yang lalu, sekitar 60%. Disinggung juga. Tapi tim nasional Amin, kemudian tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, apakah kemudian mereka kebakaran? Enggak, karena mereka meyakini bahwa itu tidak benar. Tapi ketika tim 02, tim kampanye nasional 02 ini kemudian merasa perlu untuk memberikan klarifikasi, semakin menunjukkan bahwa kalian memang terlibat dalam skenario besar ini. Dan apalagi setelah muncul film ini, kemudian kemarin beredar hasil exit poll dari luar negeri, pemilihan di luar negeri, exit poll-nya ini memenangkan pasangan Ganjar Mahfud lebih dari 50%. Saya yakin di kubu mereka sekarang semakin panik, semakin panas, semakin kebakaran, dan semakin menyala, abangku. Dan pada akhirnya, saya setuju dengan closing statement dari film ini yang disampaikan oleh Bu Bivitri Susanti, bahwa untuk mendesain skenario yang besar ini tidak diperlukan kecerdasan otak. Yang dibutuhkan cuma dua, yakni mental culas dan menahan malu. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum. Ini teh, bukan kopi. Kali ini kita minum teh saja ya.
Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kalau bersih, kenapa harus risih?